Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrun dari Cirebon, tapi kelahiran Indramayu. Ada hadis yang konon katanya sahih, yaitu yang kurang lebih maknanya ini, barang siapa mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Ini hadis sahih Bukhari kalau nggak salah Bu ya. Barangkali salah, mohon diluruskan. Padahal ini bertentangan dengan matan dari hadis tersebut. Karena di Al-Quran itu nggak begitu. Allah mengatakan kurang lebih bahwa kita beragama ini tidak ada paksaan. Tapi kenapa? Ada hadis seolah-olah ini memaksakan. Apakah ini punten? Maaf, barangkali apakah ini hadis orientalis? Hasil daripada rekayasa Syekh Abdul Rahman Al-Hulandi atau bagaimana ini? Ini menurut pandangan Buya seperti apa Buya? Terima kasih. Barangkali saya ini ada kesalahan ataupun kurang pas dalam pertanyaan. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaannya, berganti agama dalam hadis itu dibunuh, sementara dalam Al-Quran tidak ada paksaan. Bagaimana itu Bu ya? Ya memang. Memang kalau itulah fikih. Itulah fikih. Syekh Yusuf Al-Qardawi, mufti di Qatar, itu disoal oleh wartawan Al Jazeera, ya, ditanya Syekh Qardawi sebagai mufti ya, kenapa orang murtad dihukum bunuh? Bukankah Islam mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama? Jawabannya apa? Ya kalau orang Islam yang pindah agama tidak dibunuh, ya habis umat Islamnya. Gitu jawabannya. Ai. Jadi kalau nggak dibunuh habis umat Islamnya. Katanya bebas. Iya, orang masuk Islam bebas, tapi keluar nggak boleh. Bulat memang. Orang tidak dipaksa masuk Islam, la ikraha fiddin. Tapi kalau sudah masuk Islam, ya tidak boleh keluar. Konsekuensinya ya dibunuh. Jadi kalau kamu sudah yakin kalau keluar Islam dibunuh, ya jangan masuk Islam. Begitu tak pola pikirnya. Ini semuanya. Oke. Itulah fikih. Ini yang diperjuangkan, ingin diterapkan di negara Indonesia ini. Murtad bunuh, berzina rajam, dikubur separuh, dilemparin sampai mati. Mencuri potong tangan, tidak sholat bunuh, tidak zakat bunuh, murtad bunuh. Habislah. Ya seperti itu. Di kitabnya begitu kok. Terus gimana? Saya tidak berani menyalahkan. Nanti saya dibilang murtad lagi nantinya. Tapi dalil orang berzina dirajam itu nggak ada. Kata mereka dulunya ada dalilnya tuh. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumu huma nakalam minallah. Mana ayatnya? Enggak ada, sudah dinasakh. Artinya sudah dihapus. Tapi kenapa berlaku hukumnya? Ya, ayatnya dinasakh, hukumnya berlaku. Masuk akal enggak? Undang-undangnya dicoret, sudah dibatalkan, tapi hukumnya masih berlaku. Masuk akal enggak? Ya inilah persoalannya. Silakan nanya lah. Iya, jadi
Syekh itu, ini kata riwayat di Sahih Bukhari juga, disimpan sama Siti Aisyah ayat itu tuh, belum sampai disetorkan ke juru tulis. Nah, ini cerita hadis juga, ditaruh di kamar, tiba-tiba habis dimakan tikus kulitnya tuh. Ya kulit dajin, dajin tuh dipatoknya ayam sebetulnya mah, tapi kan nggak masuk akal, masa ayam makan kulit ya. Ya kalau di sini mah tikus ya. Yalah, makan rayap lah begitu barangkali. Terus binasa, tapi hukumnya masih berlaku. Terus Nabi sejak kapan menghukumi mati orang yang murtad? Ya itulah persoalannya, itulah fikih makanya. Jadi ya sudahlah, kita nggak usah ributin fikih, ya sudah sajalah. Kita negara Indonesia ini adalah negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, bukan negara Islam kok. Saya katakan negeri kita ini bukan negara Islam, paham bikin gitu. Tapi negara yang beragama. Semua orang yang beragama dirawat, dipelihara, diberikan kemudahan. Kurang seberapa lagi. Tapi ya untuk mengamalkan maling dipotong tangannya entar dulu. Iya dong. Orang pindah agama dibunuh entar dulu. Ayo kita bicarakan dulu dong. Orang nggak sholat dibunuh, entar dulu. Jangan sembarangan, enak aja. Tapi ini fikirnya, iya saya juga tahu fikirnya ada. Ya entar dulu, ini Indonesia loh. Betul nggak? Nah, jadi artinya apapun yang ada di dalam Al-Qur'annya, hadisnya, keputusan hukum-hukum, itu jangan kau anggap sudah final dan berlaku untuk selamanya. Paham nggak? Orang perempuan, walinya bapaknya, dalam fikih boleh dipaksa dikawinkan dengan lelaki pilihan bapak. Suka tidak suka, zawajtuka wa angkahtuka binti Hasanah bimahdi kaza bakata, sah nikahnya. Betul nggak? Fikih negara kita melarang kawin paksa. Undang-undang pernikahan melarang kawin paksa. Didemo oleh umat Islam, dianggapnya melarang sesuatu yang tidak dilarang Tuhan. Berarti negara kafir. Bayangkan, dikafir-kafirin. Waktu itu zaman Pak Harto ya. Ya, diinjak-injak meja DPR nih. Didemo oleh mereka. Karena negara melarang kawin paksa, padahal Tuhan tidak melarang. Apa seperti itu yang kau inginkan Islam di Indonesia ini? Cak bilang, jujur aja Mas. Apakah Islam seperti itu yang kau inginkan? Betul enggak? Ya. Fikih mengatakan cerai di mulut lelaki. Kapan saja silakan dan sah. Dengan bergurau pun sah. Dicabut oleh negara. Harus diproses di pengadilan. Juga tidak menerimakan umat Islam ini. Sampai sekarang banyak kiai yang beranggapan sah cerainya dengan ucapan itu. Dan harus rujuk kawin lagi. Bayangkan. Apakah yang disebut dengan cerai di tangan laki, di mulut laki-laki itu final berlaku untuk selamanya sampai kiamat. Tidak boleh direvisi, tidak boleh diperbaiki. Itu yang jadi masalah. Yuk kita berpikir sehat saja sekarang. Betul enggak? Perceraian dia angkat ke pengadilan ini dalam rangka melindungi nasib perempuan. Perempuan juga manusia kok. Dia punya hak pembelaan. Enak aja. Sudah punya anak 4, sudah tua diceraikan. Dibuang di tengah jalan, gimana lagi? Diadili dong.
Itu kan dulu belum ada negara, belum ada KUA, belum ada Menteri Agama, ya ucapan. Sekarang udah ada negara. Atau biasa aja begitu aja, mau aja gitu. Iya. Sampai poligami juga banyak, ada negara Islam, khususnya Turki dan Tunisia, itu melarang poligami. Umat Islamnya juga marah, negara kafir. Masa poligami dilarang, Islam lemburannya boleh aja. Itu persoalannya. Jadi Anda selama ini meyakini bahwa Islam sudah sempurna sehingga semua hukum-hukum yang ada di Al-Quran berlaku seumur hidup dan selamanya. Itu kan? Itu seperti itu kan artinya. Itu kesimpulannya. Jadi kita tidak boleh memperbaiki, menyempurnakan. Itu yang jadi persoalan. Jadi ini akarnya sangat penting sekali. Dan nanti di penghujungnya yang saya khawatirkan adalah kalau orang tidak sholat dibunuh, orang tidak zakat dibunuh, orang berzina dibunuh, orang mencuri dipotong tangannya, hukuman-hukuman fisik. Sampai ada di hadisnya, di Madzhabul Arba'ah, saya bertanggung jawab, ada hadisnya. Ya, ada seorang sahabat melaporkan kepada Kanjeng Nabi bahwa ada beberapa orang maling yang di penjara itu melarikan diri, perampok itu melarikan diri. Kata mereka, bagaimana loh? Kata Rasulullah, kejar mereka, tangkap dia. Iya, potong tangannya, cungkil matanya. Ini ada hadisnya, ada cungkil matanya. Hadis loh. Anak masuk akal enggak? Nabi Muhammad menyuruh sahabatnya mencungkil matanya maling. Percaya enggak? Kalau mencuri lagi gimana? Potong tangan kanannya. Kalau mencuri lagi potong tangan kirinya. Kaki kirinya. Kalau mencuri lagi potong kaki kanannya. Dipotong semuanya. Seperti itukah nabimu itu? Ya, saya yakin Nabi saya orang yang sangat santun dan sangat manusiawi. Tidak sekejam itu kok. Hadisnya ada. Mangga silakan. Di kitab Madzhabul Arba'ah, nanti kapan-kapan ingetin saya buka supaya jelas ada hadisnya gitu. Itu aja persoalannya. Jadi begini aja lah kesimpulan terakhir. Nanti tidak akan pernah selesai, polemik ini tidak akan selesai. Yang terakhir gini aja lah, yuk kita ke depan, kita berpijak pada satu pijakan, sinkronisasi, perpaduan antara keindonesiaan dan keislaman yang kita sinkronkan bersama sebagai tempat berpijak kita bersama untuk menatap masa depan kita bersama. Itu saja, terima kasih. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.